Jadi mati, sabar. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nih. Jadi kan kita ini kan anak-anak muda, Gen Z tahun 2010 apa something. Ya, betul. Jadi kalau menurut pandangan lo sendiri gimana sih biar negara ini maju dipimpin oleh bangsa-bangsa Gen Z? Apalagi kalau di Twitter gitu banyak banget yang curhat Gen Z tuh nyebelin. Gen Z banyak drama. Gimana sih kalau menurut lo? Jadi menurut saya Gen Z ini juga punya cara sendiri ya daripada generasi sebelumnya, karena emang juga udah beda zaman, udah beda zaman lah. Kalau dari Ijang sendiri nih gimana? As. Apa ya? Kalau dari gue pribadi sih sebagai orang Gen Z, kalau buat memajukan negara tuh kan Gen Z itu identik dengan pikiran terbuka, kreatif gitu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih terbuka lah negaranya, kayak transparan akan tentang protes, kritik gitu. Karena dari pandangan saya pribadi itu Itu kan tadi Jagonya nih, jagonya. awan. seperti yang Raymond bilang tadi kan, negara generasi kita itu kan lebay gitu. Kok lu bilang sih tadi lebih terbuka soal kritis gitu, kenapa ya? Mungkin ada beberapa yang lebay tentang hal-hal kayak gitu, tapi pasti ada orang-orang yang berpikir kritis di Gen Z, tapi mereka tuh takut untuk berspekulasi. Apa namanya? Berspekulasi. Nah, ya itu maksud gua. Makanya tuh negara kita tuh butuh tentang keterbukaan tentang berpendapat tuh. Jadi semakin banyak pendapat juga semakin banyak perubahan akan negara ini. Jadi otomatis tuh negara kita akan menjadi lebih maju. Tapi kalau semakin banyak pendapat juga bisa memicu perpecahan dong. Karena kan ada perbedaan pendapat, nggak semuanya bisa bersatu. Gitu. Makanya dari itu adanya peran pemerintah akan untuk membimbing atau membina para generasi Gen Z itu. Udah sih, itu saja sih dari saya. Tadi Firja mau ngomong apa tadi? Kalau buat gua sih katanya kan generasi muda tuh nyebelin ya. Ini contohnya Dani. Ya mungkin contohnya ada depan ini. Cuman kan Menurut tahu kan ke depannya gimana, siapa tahu dia jadi pemimpin di masa depan ya kan. ya itu sih beda, pola pikirnya udah berbeda dari yang zaman dulu. Kita tuh punya pola pikir tersendiri yang mungkin belum bisa diterima oleh orang zaman dulu yang tahun 90-an lah. Menurut mereka mungkin kita nyebelin atau ngeselin atau apalah itu kan. Tapi ya itulah cara kita mengungkapkan perasaan kita. Ya, kalau Novel sendiri gimana? Tadi pertanyaannya gimana deh? Ya, Lupa. Jadi kayak negara itu ya. yang mau biar maju gimana? Sebagai Gen Z, Sebagai Gen Z, apa pendapat lo biar negara ini maju? pemimpin. Oke. Jadi dipimpin oleh Gen Z. Oke. Jadi kan pemimpin itu relatif ya. Apalagi Gen Z di era sekarang, generasi sekarang banyak sekali anak-anak muda tuh yang berpikirnya terbuka, yang tadi yang Ijal bilang tadi. Sorry, Ijang. Ya, jadi buat Gen Z pasti ada peluang buat menjadi pemimpin yang berkredibilitas, yang bisa memajukan negara. Karena kalau misalnya bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang buat meneruskan negara ini? Jadi kenapa? Sorry.
Kalau tadi kan tuh pendapat semua ya. Coba kasih contoh tindakan konkret. Mungkin tindakan konkret gitu kayak suatu yang dilakukan. Coba dimulai dari Fel. Bisa ngomong. Jangan gue. Saya konkret itu Tindakan langsung. Iya, tidak cuma omongan. Apa ya? Mungkin dari Firja dulu sambil saya mikir-mikir ya. Jadi kan langkah-langkahnya kan yang kita Ya pokoknya yang bisa dilakukan. Gak cuma omongan doang. mungkin gini ya. Mungkin buat Gen Z. Jadi tindakan yang kita bisa lakuin selama kita masih muda itu banyak cari pengalaman aja sih, kayak ikut organisasi. Kalau di sekolah kan kayak ikut OSIS, ikut ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi mungkin di era kita sekarang, di usia sekarang itu mungkin lebih ke memperbanyak pengalaman yang kayak bisa melatih kepemimpinan kita, melatih problem solving kita kalau kita di masyarakat, kalau kita di suatu institusi negara. Jadi kita bisa terlatih lah gitu. Gitu sih. Itulah ya. Kenapa banyak yang nganggur, ya mesti pengangguran. Jadi kalau menurut gue ya, karena kesempatan kerja yang ada di Indonesia itu masih minim. Sehingga ketika ada pekerja-pekerja baru atau angkatan kerja baru yang ingin bekerja, kayak misal yang lulus S1 tadi, jadi mereka ya nggak dapat pekerjaan. Jadi mungkin ini juga evaluasi lagi buat pemerintah sendiri supaya membuka lebih banyak lagi lowongan pekerjaan buat generasi sekarang, apalagi Gen Z ya, yang sekarang wow gitu. Apalagi kita kan masuk usia emas. Jadi kan di tahun 2023 ini udah masuk era digital ya. Cara kalian mengaplikasikan digital ini buat pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia tuh gimana sih? Coba dari Zuhal gitu. Kalau menurut gue sih kan kalau sekarang tuh lebih gampang ya akses buat cari uang atau cari karir gitu. Jadi ya Gen Z harus lebih bijak aja menggunakan media sosial atau era digital sekarang. Apalagi kan jejak digital tuh susah dihapus ya. Jadi ya bijak-bijak aja dalam bermedia sosial. Mungkin Rasya mau nambahin. Informasi itu lebih terbuka, lebih banyak lah, mudah diakses. Gue sih karena ya mungkin dari Raul. intinya tuh kalau mau negara maju tuh jangan nanam padi. Karena mundur. Jangan apa ya? Oke, jadi mungkin sampai sini aja pembahasan pada kali ini di Serius Tapi Bercanda tentang apa yang kalian lakukan sebagai Gen Z untuk meneruskan bangsa. Apa mungkin ada tambahan? Gak ada? Mau nambah lagi. Dikit doang. Oh ya di Oke, terima kasih. Mari langsung kita tutup aja. Sampai jumpa. See you and stay tune. Kayak gitu contohnya ya.